sekitar 4,64 volt dulu ya, ini untuk positifnya. Nah, ini terbaca sekitar 27 pas teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam Mas Bogor. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau bikin sebuah rangkaian, yaitu rangkaian step up ya, step up DC to set ya teman-teman. Yang tadinya tunggal ya, tadinya tunggal positif negatif doang menjadi CT ya, yaitu adalah 0 tegangan dan tegangan gitu teman-teman. Nah ini ya teman-teman, jadi untuk komponen utama yaitu adalah sebuah ini dia, trapo atau lilitan hasil ngelilit sendiri teman-teman. Tapi mohon maaf banget buat teman-teman ya, ini karena saya posisinya udah jadi, nggak dililit dulu teman-teman. Ya mungkin di sini saya mau ngejelasin aja ya teman-teman ya. Yang pertama, untuk melilit sebuah ini kita harus mempunyai sebuah yang namanya ferrit teman-teman, toroid seperti ini teman-teman. Ini yang baru ya, yang belum saya buka. Jadi saya belinya itu kemarin, beli 3. Jadi ini belum dibuka teman-teman. Nah ukurannya ini tuh ya, ini ferrit core hijau 1 inci atau 2,5 cm teman-teman. Jadi ini dari sini ke sini itu 2,5 cm teman-teman, 1 inci ya, kayak gitu. Nah ini nih yang pertama yang harus kita siapkan tuh ini ya, ferrit tuh ya, ferrit kayak gini. Kemudian untuk melilit pertama ya, sebelum kita lilit menggunakan tembaga kayak gini, kita harus lapisi dulu teman-teman si warna hijaunya ini tuh ya, ini warna hijaunya ini menggunakan, di sini saya menggunakannya ini teman-teman tuh ya, lem kertas, lakban kertas ya, kayak gini tuh yang bisa kita sobek kayak gini. Nah lakban kertas kita lilit dulu menggunakan lakban kertas ini, si ferritnya itu ya. Sebelum kita lilit ini tujuannya supaya tidak short teman-teman, karena di sini juga dia udah ada kayak tuh lecet-lecet gini teman-teman. Nah jadi yang warna hijau ini kan kayak encat gitu ya, isolator gitu. Nah karena ini ada yang lecet-lecet gitu, sama saya dililit dulu pakai kayak gini teman-teman supaya tidak short. Nah di sini ada 2 lilitan teman-teman ya, ada 2 lilitan. Yang pertama itu adalah lilitan sekunder, primer dulu ya, lilitan primer. Kemudian yang ini lilitan sekunder. Yang primer itu kita jadiin input, dan untuk sekundernya kita jadiin output teman-teman, kayak gitu ya. Di sini saya yang pertama saya lilit yaitu adalah bagian sekundernya dulu teman-teman. Nah sekunder itu dia lebih kecil dibanding primer teman-teman, karena ini bagian outputnya teman-teman ya. Di sini saya ngelilitnya itu teman-teman ya, searah jarum jam ke sini. Di posisi ada di sini, kemudian dililit aja gitu teman-teman ya, ke dalam masuk keluar lagi kayak gitu, sebanyak 10 lilitan nih teman-teman. Berapa ini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 teman-teman ya, maaf ya. Ya ini 12 lilitan ke sini, dan kesininya juga sama teman-teman ya, seimbang. Jadi di sini 12 dan kesini juga 12 teman-teman. Jadi totalnya semuanya itu 24 lilitan teman-teman ya, kayak gitu. Kalau misalnya lebih satu sih nggak apa-apa ya, lebih satu atau berapa gitu. Nah kayak gitu ya. Ini untuk sekundernya dulu teman-teman, karena saya mau nyari untuk outputnya ya, outputnya sih itu sekitar 12 atau 13 volt lah gitu teman-teman ya. Karena kalau ketika setelah menggunakan dioda sama elko itu dia berbeda ya outputnya. Kemudian untuk input atau untuk primernya, nah di sini teman-teman jangan langsung lilit lagi teman-teman, tapi kita lilit dulu menggunakan namanya ini nih, kertas nasi. Ini saya pakai kertas nasi supaya agak tebal teman-teman. Jangan cuma selapis ya, pakai minimal 2 lapis atau enggak 3 lapis kertas nasi teman-teman, kertas nasi ya. Jadi setelah udah pakai kertas lakban kertas gitu, kalian langsung pakai kertas nasi dulu teman-teman, lilit lagi. Ini tujuannya supaya si induksi listriknya itu dia supaya enggak langsung kayak enggak short gitu teman-teman ya. Jadi dia bener-bener ada isolatornya tebal gitu, jadi nggak bakal short antara si primer dan sekundernya gitu teman-teman. Nah kalau yang
untuk yang pertama ini ya, untuk yang pertama primer ini ini untuk sekundernya ya, sekunder ini saya menggunakan tembaga dengan ukuran 1 mili teman-teman ya, ini 1 mili. Kemudian untuk yang primernya ini, untuk inputnya ini saya menggunakan tembaga sekitar 2 mili teman-teman. Ini dia, ini 2 mili ya tebalnya, diameter tembaganya 2 mili. Dan ini lilitannya sama ya, searah jarum jam ke sini. Nah ini sebanyak 1 2 3. Nah 1 2 3, kemudian yang ini 1 2 3, ini 4 itu dia ini teman-temannya posisinya sama saya dililit ke bawah, jadi kayak 4 gitu teman-teman. Jadi ini pada mah cuma 3 lilit, jadi seimbang ya, 3 sama 3 nih. Jadi kenapa sih primer ini lebih sedikit dibanding sekunder? Karena inputnya itu saya pengen tegangannya itu kecil teman-teman ya, jadi dari inputnya kecil kemudian keluarannya itu besar teman-teman, makanya lilitan si inputnya itu harus sedikit atau primernya harus sedikit kayak gini. Kalau buat sekunder itu harus banyak teman-teman, karena dia outputnya ya, semakin banyak lilitan semakin besar juga tegangan yang dihasilkan teman-teman, kayak gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja ya, sekarang kita akan rangkai si trapo yang udah kita buat ini ya teman-teman. Ini dia komponen-komponen yang perlu kita siapkan teman-teman untuk membuat sebuah power supply ya, step up yang tadinya DC tunggal menjadi DC simetris teman-teman. Oke, yang pertama kita siapkan sebuah ini dia, dioda bridge, dioda jembatan teman-teman, kayak gini. Oke ya, langsung aja akan kita pasang teman-teman, yaitu yang ada simbol AC nih teman-teman di sini nih. Nah simbol AC ini gelombang, ini AC, ini untuk outputnya positif negatif teman-teman. Kita pasangnya di sini nih, ini adalah sekundernya ya. Nah ini sekunder, kita pasang di sini karena yang ini itu dia listriknya AC teman-teman ya, keluarannya AC, makanya kita searahkan lagi menggunakan si dioda gini teman-teman, supaya dia listriknya itu berubah lagi menjadi DC ya. Kemudian kita pasangkan ini dia kapasitor 4,7 nano ya, bersama ini nih si resistor 10 ohm setengah watt teman-teman. Kita akan sambungkan seperti ini. Kita sambungkan di sini ya teman-teman. Nah di output atau di bagian ini yang AC-nya ini nih teman-teman. Nah udah kita solder kayak gini ya. Jadi ini untuk outputnya ke sini yang ada gelombang AC-nya itu teman-teman. Kemudian kita siapkan sebuah elko, 2 buah elko yang ukurannya sama, yaitu 50 volt 100 mikrofarad ya teman-teman. Oke, nah ini untuk pemasangan seperti ini ya. Ini untuk positifnya ya teman-teman, yang ada hitam semua. Kemudian untuk yang ada putihnya ini untuk negatifnya. Yang hitam kita sambungkan dengan yang putih teman-teman, kayak gini nih. Jadi dia di seri gitu teman-teman ya. Untuk pemasangannya ini dia yang udah kita sambungkan, ini sambungkan di ini nih yang satu, atau untuk CT-nya ya, atau ground. Kemudian untuk elko-nya ini untuk positifnya, ini untuk negatif. Positifnya kita sambungkan ke dioda ya teman-teman, dioda yang ada tulisannya positif. Nah ini dia positif, jadi jangan sampai kebalik pemasangannya ya. Kayak gini ya teman-teman. Untuk bagian sini, untuk bagian sekunder ini udah ya teman, udah beres untuk bagian outputnya. Sekarang kita tinggal di bagian input atau bagian lilitan primer.
Ini dah komponennya teman-teman yang harus kita siapkan, yaitu adalah 2 buah transistor. Ya, 2 buah transistor. Di sini saya menggunakan transistor PNP ya, yaitu BD140, 2 biji teman-teman. Oke, untuk pemasangannya, ini untuk kaki basisnya di sini, ini kolektor dan ini emitter. Dan untuk emitternya itu kita sambungkan teman-teman ya. Emitternya kita sambungkan jadinya seperti ini. Nah, yang satu dibalik, yang satu intinya nggak sama gitu ya teman-teman pembalikannya. Nah, ini kita harus solder teman-teman seperti ini. Itu ya kayak gini. Untuk emitternya kita gabung kayak gini teman-teman. Dan kita siapkan juga sebuah resistor dengan ukuran 2K2 setengah watt teman-teman. Yaitu kita pasangnya di sini ya, di kaki kolektor yang tengah. Kaki kolektor ini. Dan satunya lagi ke kaki basis teman-teman. Nah, yang ini ya, ke kaki basis transistor yang sebelah sini. Disilang untuk kaki basisnya. Kemudian resistor yang satunya lagi ya teman-teman ya, yaitu di kaki kolektor juga sama. Nah, yang ini transistor yang ini. Nah, kayak gini ya teman-teman, udah beres, udah jadi ini. Untuk rangkaiannya, rangkaian transistor sama si resistor teman-teman. Dan yang ini jangan sampai terhubung ya, kaki yang ini sama ini tuh jangan sampai terhubung. Tinggal kita pasang ke si traponya, si perit tadi teman-teman. Nah, ini dia pemasangannya seperti ini. Nah, di kaki kolektor yang tengah semua masuk ke sini, masuk ke kaki yang ini ya, kaki primer. Ini udah kita solder ya, ini udah nempel. Kemudian tinggal yang satunya ini dia. Di sini juga ya sama ya, di kaki kaki kolektor lagi sama. Sekarang kita akan tes aja teman-teman ya. Di sini saya menggunakan kabel data. Nah, ini nih kabel data tuh kayak gini. Kita masukin ke casan HP, dari casan HP sekitar 5 volt teman-teman ya. Outputnya ini 5 volt. Nah, sekarang kita akan kasih tegangan 5 volt ini ya. Ini untuk positifnya ini ya, dan ini untuk groundnya atau negatifnya. Nah, ini cuma 2 kabel teman-teman. Negatif dulu, negatif kita pasang di sini. Nah, oke, ini untuk negatifnya dulu teman-teman ya. Untuk negatif kita pasang di sini. Kayak gini tuh ya. Kemudian untuk positifnya kita pasang di emitter. Nah, yang ini. Oke, sekarang kita akan tes aja. Coba ya, kita akan colokin ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah kita colokin teman-teman seperti ini. Ini udah nyolok tuh ya. Sekarang kita akan ukur tegangannya menggunakan alat ini teman-teman. Nah, si voltmeter digital teman-teman. Ini untuk positifnya ada di sini ya teman-teman. Nah, ini untuk negatifnya di sini. Nah, sekitar 4, berapa nih? Sekitar 4,64 volt teman-teman. Mungkin bisa dibulatkan ya menjadi 5 volt. Ini karena input dari si casannya itu teman-teman ya. Terbaca sekian 4,6 volt, 4,64 volt gitu teman-teman. Oke ya. Sekarang kita ukur untuk bagian outputnya teman-teman. Kita akan ukur untuk bagian positif dan negatif dulu ya. Ini dia. Ini foto positifnya, ini untuk negatifnya teman-teman. Ya, kita akan ukur untuk positif negatifnya dulu. Ini posisinya ada rada ribet nih. Oke teman-teman, kita ukur dulu ya. Ini untuk positifnya.
Nah ini terbaca sekitar 27 pas teman-teman, sekitar 27 volt. Oh naik lagi teman-teman, ini karena si listrik dari PLN nya ya dia naik turun jadi kayak gini. Nah sekarang kita untuk CT nya ya, sekarang kita ukur CT. Nah ini untuk negatif sama ground nih, untuk ground kan negatif, untuk sekarang untuk groundnya ya. Nah sekitar 13,7 volt. Kemudian untuk yang CT sama positif ya, atau ground sama positif 13,7 volt, sama teman-teman ya, seimbang. Jadi antara positif, negatif dan ground ya, kiri kanan itu seimbang ya teman-teman. Oke ya teman-teman, tadi yang tadinya inputnya itu cuman 5 volt atau 4,64 volt ya teman-teman, 4,6 volt lah gitu teman-teman, menjadi outputnya itu 13,7 volt, 13,7 volt plus dan min 3,7 volt sama ground teman-teman. Kayak gitu teman-teman ya, jadi tegangannya itu simetris teman-teman outputnya. Sekarang kita akan tes teman-teman, kita mau tes untuk menghidupkan si tune control ini, untuk bisa menghidupkan si power amplifier teman-teman ya. Karena si power amplifier ini kan dia udah ada supply-nya, yaitu dari trafo ini, sedangkan untuk si tune control ini dia tidak ada suppliernya ya, tidak ada tegangan supply-nya. Ini dia teman-teman. Nah ini kabel tegangan supply-nya. Di sini terbaca 15 sampai 18 volt teman-teman ya. Tegangan minimal 15, tegangan maksimal itu 18 volt teman-teman. Nah untuk yang ini, si supply-nya ini kita akan sambungkan ke sebuah alat buatan kita itu ya teman-teman. Ini dia buatan kita, yaitu sebuah step up DC to set ya teman-teman. Kita akan sambungkan ke sini ya. Tinggal sesuaikan aja teman-teman ya. Untuk warna merah ini untuk positif, warna putih ini negatifnya, dan yang ini untuk groundnya teman-teman. Kita akan sambungkan dulu ya. Udah kita solder teman-teman ya. Nah ini dia, ini untuk negatifnya kabel putih, kemudian ini untuk groundnya ya. Nah ini dia untuk groundnya di sini, dan ini untuk positifnya. Udah terpasang teman-teman. Oke teman-teman, kita akan tes bagaimana apakah dia mampu untuk menghidupkan si tune control ini teman-teman. Ini kalau si tune controlnya ini nyala, maka si lampu LED-nya ini juga akan nyala teman-teman ya. Kita akan lihat. Kita colokin teman-teman ya. Ini dia casan yang tadi. Ini posisinya ada di belakang teman-teman ya. Ini kalau ada di depan dia nggak cukup teman-teman kabelnya. Oke, kita akan lihat isi LED ini nyala atau enggak ya. Kalau nyala berarti dia kuat teman-teman. Ternyata nyala teman-teman. Tuh ya, nyala dia ya. Oke, dia nyala. Coba kita akan nyalain volumenya, kita putar dikit. Ini putar dikit. Nah kita akan pegang. Nah si speakernya ini dia bergetar teman-teman. Nih kita pegang lagi. Kalau kita cabut si powernya ini nih, kita pegang lagi. Oh nggak adaan teman-teman tuh ya, nggak adaan karena dia tidak ada suppliernya teman-teman. Kita colokin lagi. Ada lagi teman-teman, nyala ya, tuh nyala teman-teman. Dan ternyata alat yang kita bikin berhasil teman-teman ya. Ini dari input tadi 5 volt ya, ini untuk outputnya masuk ke si tune control ini. Kita akan tes pakai lagu coba teman-teman ya. Kita masukin ke sini ke HP dulu. Nah oke, kita akan cari coba teman-teman lagunya. Oke, ini untuk volumenya. Tapi di sini saya pakai subwoofer doang aja ya teman-teman ya. Nah, ini untuk subwoofernya. Mantap teman-teman, keras banget.
itu subwoofer doang teman-teman. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya, bener-bener mantep banget teman-teman ya. Jadi ini si power supply-nya antara si tune control sama power ini dipisah teman-teman. Kalau untuk tune control kita menggunakan ini dia power supply buatan kita ya, step up DC to center, DC to apa CT gitu lah teman-teman ya. Jadi ini bisa kita pakai teman-teman ya untuk menghidupkan tune control teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang mungkin ingin mencobanya. Silahkan teman-teman ya, ini udah saya tadi jelasin di awal video ya cara pembuatan seperti itu ya, walaupun tidak langsung lilit ulangnya gitu teman-teman ya, tapi yang saya sampaikan itu sesuai dengan apa yang saya lakuin teman-teman. Oke teman-teman, hatunun kasadayana, syukron jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.